Cuman ini yang kemarin kita coba edit pakai eh, library HAL, di mana ini tidak ada, ya sedikit ada pengaruhnya sih dibandingkan kita memakai yang BSRR, BRR ini. Tapi hasilnya sama saja. Saya hapus dulu saja program-program yang tidak diperlukan biar biar enak dilihat. Ya, baik. Yang pertama ini karena kita mau membuat sebuah menu, jadi ada tampilan 1 dan 2 katakan itu, dan nanti kemudian ada semacam kursor seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat tampilannya supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sama seperti yang kemarin belum saya set. Sepertinya ini ada. Oh, masih ada. Nah, kita akan membuat eh, tampilan menunya dulu. Ya, mungkin seperti ini ya. Kita buat simple saja. Nah, ini bisa langsung kita eh, kopas dulu. Jadi ini saya membuat array-nya dulu ya. Buat karakternya dulu seperti yang ada di template ini. Seperti yang font angka ini. Nah, kita buat variabel untuk karakter-karakternya dulu. Misal namanya char menu. Jadi ini merupakan variabel array, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan kemarin, di mana array itu memiliki elemen-elemen ya. Jadi nilainya bisa berbeda-beda tiap elemennya, tapi itu masih dalam satu variabel. Nah, ini adalah karakter tadi yang eh, kita buat di Excel tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba tampilkan ini. Ini namanya char menu. Kita copy saja. Kita buat fungsi dulu. Supaya apa? Biar program kita ini lebih tersusun rapi dan enak dilihat. Jadi tidak membingungkan seperti itu. Misal namanya void menu ini. Lalu saya akan menampilkan sesuai yang saya buat di Excel tadi. Kita pakai function yang sudah tersedia di sini, yaitu generate karakter. Generate karakter. Nah, misal tampilannya tadi mau saya buat warna merah. Nah, nanti tinggal yang di bagian red data ini, nah, kita masukkan variabel tadi yang sudah kita buat.
namanya char menu. Nah, kemudian yang green sama blue, misal yang green kita kosongkan semua, kita nolkan semua. Nolkan. Nah, kita pakai variabel kosong ini ya. Jadi misal teman-teman menggunakan function generate char ini, misal mau kosong semua, jadi blank display gitu, tidak ada warna yang muncul, itu kita harus memasukkan variabel array di mana semua nilainya itu nol. Nah, nanti dia akan nol. Jadi misal kita langsung masukkan, inputkan angka nol seperti ini, nanti akan ada titik-titik yang muncul. Jadi kita harus persiapkan variabel di mana nilainya itu nol semua. Seperti ini. Nah, kemudian semisal yang biru itu kita pergunakan untuk kursornya. Jadi kita harus membuat eh, karakter lagi. Kita buat karakter lagi, misal seperti ini. Nah, misal seperti ini. Jadi ini untuk kursor ketika dia menunjuk ke menu 1. Nah, nanti untuk menunjuk ke menu 2-nya, kita buat lagi karakter. Karakternya nanti mungkin bisa di sebelah sini. Gitu. Nah, kita copy tadi nilai-nilai tadi, lalu kita tambahkan, kita tambah variabel, misal namanya kursor 1. Lalu kita tambahkan lagi, misal namanya kursor 2. Di mana nilai kursor 2 ini, nah misal di sini, itu tidak bisa dikopas. Nah, misal kursor yang duanya di bagian bawah seperti ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu di belakang kurung purnama memang koma ya, bukan titik dua. Titik dua koma. Ya, jadi ini untuk format penulisan pendeklarasian variabel ya. Jadi misal ada beberapa variabel lebih dari satu, tetapi tipe datanya kita mau buat sama seperti itu. Jadi kita bisa menuliskannya tipe datanya, spasi, nama variabelnya. Setelah sudah selesai urusan satu variabel, untuk menulis variabel yang selanjutnya itu bisa langsung kita kasih koma saja. Nah, tetapi misal kita mau apa ya, buat seperti ini juga tidak masalah sih. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada tipe datanya lagi. Nah, misal seperti ini. Jadi ini cuman style penulisan saja. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, akan saya lanjutkan lagi. Setelah kita sudah selesai membuat
karakter-karakternya. Nah, kita coba tampilkan. Kita coba tampilkan yang ini apa tadi? Kursor 1. Jadi yang merah nanti menunya, yang hijau tidak ada, yang biru itu kursor 1 yang di atas. Nah, kita panggil fungsi menunya di perulangan di loop while 1. Bentar, ini ada typo ya. Oke, kemudian kita coba tampilkan. Nah, jadi sudah nampak menu simple yang kita buat ini. Jadi ada tampilan 1 dan tampilan menyerupai 2. Kemudian juga ada kursornya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memindahkan kursornya ini menggunakan push button. Katakanlah misal SB3 ya. SB3 itu kan yang paling atas. Nah, misal kita tekan SB3, nanti dia akan kursornya akan ke atas. Misal ditekan SB4, kursornya akan di bawah. Nah, kita bisa menggunakan ya seperti yang kemarin ya. If LGPIO pin SW3 port SW3 pin. Kalau nilainya 0 ya langsung memanggil fungsi generate char di mana birunya menggunakan kursor 1 seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya if lagi, jika yang ditekan itu adalah SW4, maka yang dipanggil adalah yang kursor 2. Nah, kita coba. Jadi mungkin saran saya ini ya, misal kita melakukan membuat program, lebih baik dari sedikit demi sedikit kita langsung upload ke code-nya, lalu kita coba supaya kita tidak kebingungan mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Tapi ya, ini sudah sesuai, namun tatkala di reset atau ketika pertama kali dinyalakan, dia blank display, tidak muncul karakter apa-apa. Nah, nanti ini teman-teman harus teliti juga tatkala membaca soal. Jadi tampilan awal itu dia menampilkan apa, apakah dia blank display atau dia menampilkan langsung menunjuk ke kursor 1 seperti itu atau bagaimana. Nah, itu teman-teman harus teliti. Nah, misal kondisinya seperti ini. Tatkala di reset harus menunjukkan ke kursor 1 seperti itu. Ya, jadi ya kita harus memanggil fungsi ini yang sama ini sebelum perulangan while, sebelum while 1.
Mungkin di user kode bikin 2 ini ya. Jadi kita generate karakter dulu di kursor 1 birunya. Nah, baru nanti tatkala awal dia dinyalakan, dia langsung menunjukkan tampilan di kursor 1 seperti itu. Nah, seperti yang bisa dilihat di kamera. Jadi misal ditekan SP4, dia menunjuk ke menu 2 seperti itu. Jadi mungkin ini contohnya simpel ya, cuman 2 menu. Nah, semisal nanti 3 menu seperti apa? Misal 3 menu atau lebih dari itu ya. Nanti kita bisa menggunakan mungkin seperti yang kemarin itu yang press and release atau menggunakan delay ya, sesuai perintah soal juga, soalnya dia mau press and release atau bagaimana atau terserah. Nah, kemudian kita bisa uh, memberikan suatu variabel bantu di mana variabel tersebut untuk kondisi tiap-tiap tampilan menunya seperti itu. Nah, saya akan langsung uh, contohkan saja ya. Jadi mana tadi? Kita buat lagi. Ini saya kasih jeda biar terlihat. Ya, misal saya membuat variabel namanya menu underscore t ini, di mana ini nilai awalnya itu 0, katakanlah seperti ini. Nah, kemudian kita incrementkan atau kita decrementkan variabel tersebut tatkala kita menekan tombolnya seperti itu. Jadi misal SV3 kita gunakan untuk eh, menambahkan nilai variabel manu underscore t tadi, kemudian yang SV4 untuk mengurangi. Nah, kita bisa menggunakan sistem press and release seperti yang kemarin. Jadi kita buat variabel bantu lagi, mungkin sv3 underscore stat sama dengan 0. Nah, seperti ini. SV3, SV4, SV5, seperti ini. Nah, ini contoh seperti yang tadi ya, mendeklarasikan suatu variabel dengan satu tipe data yang sama, tapi lebih dari satu variabel. Jadi pakai koma. Nah, lalu kita buat seperti algoritma yang kemarin press and release. Jadi jika SV3 underscore stat ini nilainya 0, maka akan diubah ke 1. Nah, kalau push buttonnya dalam kondisi tidak ditekan, kita cek lagi SV3 stat ini, apakah dia sama dengan 1. Nah, kalau iya, SV3 statnya di nolkan lagi,
Kemudian baru variabel menu underscore T tadi kita tambahkan 1 seperti ini. Tambah-tambah plus-plus. Jadi ini plus-plus ini bisa kita tuliskan plus sama dengan 1, seperti ini sudah sama. Nah, lalu kita melakukan apa namanya batasan. Nah, nggak mungkin kan kita mau menambah-nambah terus, seperti itu. Mungkin kita bisa batasi. Jadi jika menu underscore T ini lebih dari 1, seperti itu. Menu underscore T ini kan sama dengan 1. Kemudian yang untuk SW4-nya juga sama. Nah, tetapi jika yang SW3 ini dia untuk menambahkan variabel menu underscore T, untuk yang SW4 ini dia menurunkan, jadi di minus-minus. Nah, jika kemudian kita kasih batasan lagi. Jika menu underscore T ini kurang dari 0, misal gitu, nilainya akan tetap 0. Misal sudah 0, mau dikurangi lagi ya nanti dia tetap 0. Nah, mungkin ini seperti ini dulu ya. Kita debug dulu, kita analisa dulu hasil menu underscore T ini. Jadi jangan terburu-buru untuk membuat menunya. Nah, kita coba debug. Tadi yang mau kita debug menu underscore T. Nah, ini terlihat di sini tampilannya. Kita coba, kita tekan SP3, kita tekan SP3 lagi. Nah, dia masih 1. Kemudian kita tekan SP4, dia 0. Kita tekan SP4 lagi. Nah, kira-kira kenapa kok nilainya bisa sampai 255? Nah, kenapa nilainya bisa sampai 255? Ya, kita coba reset lagi ya. Jadi ini masalah tipe data, teman-teman sekalian. Kita coba lagi, kita reset ulang. Oh iya, belum di-run. Kita run ulang, kita tekan SP3, nilainya 1. Oke, SP3 clear ya, tidak ada masalah. Nah, tetapi yang di SP4 ini kita tekan 0. Saat 0 kita tekan lagi, dia menuju ke 255. Nah, kenapa seperti itu? Karena masalah tipe datanya, kita salah menggunakan tipe data. Jadi di sini kan tipe datanya UINT ya, di mana ada di mana unsigned, U-nya itu unsigned. Ya, maksudnya itu kalau ada U-nya itu berarti nilainya rank nilainya dari 0 sampai nilai maksimalnya, tergantung berapa bit ya. Nah, tetapi kalau tidak ada U-nya itu dimulai dari minus. Nah, kenapa kok kita butuhnya INT di sini? Karena kita butuh nilai minus
supaya pada kondisi di mana ini? Nah, pada kondisi ini menu kurang dari sama dengan 0 ini bisa kita dapatkan gitu. Nah, kita coba lagi, kita ganti tipe datanya, kita build ulang. Live expression, kita resum, SP3 oke, SP4 0, kita tekan lagi, oke, sudah 0. Jadi cuman ada 0 sama 1, karena itu batasan menunya tadi. Kita cuman ada 2 menu. Nah, kenapa kok saya mencontohkannya menggunakan seperti ini? Nah, jadi misal nanti menunya itu lebih dari 2, ya tinggal batasannya saja kita ubah. Misal batasannya sampai 3 atau sampai 4, itu kan bisa. Tinggal diubah ini batasannya saja. Nah, kemudian setelah itu baru kita tampilkan. Ya, mungkin bisa menggunakan Sweet Cache ya. Tampilkan. Nah, bagi mungkin yang belum tahu, Sweet Cache itu seperti perkondisian if ya, jadi perkondisian if else seperti itu. Cuman dia menggunakan suatu nilai dari sebuah variabel. Jadi di Sweet ini, di dalam Sweet ini ada variabelnya, kemudian ada cache-cache-nya. Nah, misal menu underscore T ini nilainya 0, berarti dia akan mengerjakan yang ada di cache 0, seperti itu. Nah, misal menu underscore T ini nilainya 1, dia akan mengerjakan yang ada di cache 1. Nah, isinya apa? Isinya yaitu kita bisa menampilkan karakternya tadi, di mana cache 0 untuk kursor 1 dan cache 1 untuk kursor 2. Mungkin seperti ini. Nah, tapi ini kondisinya kebalik. Jadi yang dekremennya kita balik. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita sudah berhasil membuat tampilan menunya dan bisa mengubahnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah masuk ke dalam menu tersebut. Seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan SW5. SW5 untuk enternya. Nah, sebelum itu kita harus membuat ini enter. Sebelum kita memasukkan apa ya program ini yang untuk enter ini, kita harus membuat dulu program di dalam menunya itu atau sub menunya. Nah, mending kita buat fungsi baru.
kita buat fungsi baru di mana ini namanya mungkin apa ya, counter tab. Nah, mungkin namanya counter up seperti ini. Counter up ini isinya apa? Mungkin kita bisa isi. Nah, kita menggunakan font angka ini yang sudah tersedia. Kita bisa menggunakan perulangan for, I sama dengan 0 kurang dari 10, I plus plus. Nah, isinya ini generate star, kemudian apa tadi namanya? Font angka. Font angka, kemudian I. Font angka I yang ini kosong, yang biru juga kosong. Kemudian kita delay. Kita delay selama 1 detik, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi submenu yang kedua. Mungkin namanya ADC disk. Nah, berarti yang ini kita harus membuat fungsi untuk ADC-nya dulu. Nah, mungkin akan saya jelaskan cara membaca ADC. Jadi kalau kita lihat di Project Explorer ini, di folder driver, kemudian stm32f1xx underscore hal driver ini, ada folder lagi namanya script. Nah, di situ ada file stm32f1xx underscore hal underscore adc.c. Ya. Jadi ini merupakan fungsi, bukan fungsi, library untuk ADC. Nah, double klik, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di bagian atas-atas ini, itu sudah ada dijelaskan sama dia cara membaca ADC, di mana ada 3 metode di sini. Pooling, interrupt, sama DMA. Nah, mungkin yang akan kita gunakan kali ini adalah pooling yang paling konvensional. Gitu. Jadi untuk cara konversi, cara membacanya ini di sini juga sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kita panggil fungsi hal ADC start. Hal ADC start. Jadi ini untuk atau kita buat fungsi lagi saja. Void baca ADC. Misal seperti ini. Hal ADC start. Nah, kemudian di dalamnya itu adalah handlernya, di mana kalau kita lihat itu kan di STM32 ini kita tunggu dulu.
Agak lama ya. Nah, oke, sudah terbuka. Mana tadi? Nah, ini ADC. Ini kan ADC-nya sudah kita setting, di mana parameter settingnya di sini juga sudah disetting ya. Nah, ini kan ada ADC 1 dan ADC 2. Itu merupakan handlernya. Jadi, itulah alasan kenapa kenapa yang dibaca adalah HADC 1. Nah, kita lihat lagi di library-nya HADC. Di sini dia suruh memanggil fungsi HADC full for conversion. Nah, kemudian ada handlernya, kemudian ada timeout. Timeout ini adalah batasan waktu berapa lama dia harus menunggu pembacaan ADC. Jadi semisal lebih dari itu, dia akan langsung dilewati. Misal kita buat 100 milisecond. Kemudian adalah hal ADC get value. Nah, hal ADC get value ini merupakan fungsi untuk kita mendapatkan nilai ADC-nya. Nah, mungkin di sini kita bisa membuat variabel, di sini variabel lokal, mungkin namanya result. Result sama dengan hal ADC get value. Nah, seperti ini. Jadi nanti fungsi ini itu dimasukkan ke variabel yang ada di kirinya ini. Nah, setelah itu, ini sekalian saya memberi contoh. Jadi kemarin kan fungsi itu ada yang ada parameternya, ada juga yang tidak ada parameternya. Nah, tapi sebenarnya ada fungsi itu ada dua. Jadi fungsi yang ada nilai baliknya atau return value-nya, dan fungsi yang tidak ada return value-nya. Nah, saya akan memberikan contoh cara membuat fungsi yang ada return value-nya atau nilai baliknya. Di mana tipe datanya ini bukan void lagi, tapi berupa tipe data yang memiliki nilai. Seperti itu. Contohnya UNT32_. Nah, kemudian baru di akhir itu kita kasih return, kemudian result. Nah, nanti ini kan variabel result itu dapat dari pembacaan ADC. Nah, variabel ini nanti nilainya itu akan memberikan nilai pada tipe data, bukan pada tipe data, pada fungsi ini, fungsi baca ADC ini.
Oh ya, ini belum selesai ya. Ada hal ADC stopnya. Hal ADC stop. Nah, kita coba fungsi baca ADC ini. Ya, jangan lupa kita mau mendebug, jadi kita harus buat variabel global. Ini namanya ADC data. Nah, ADC data sama dengan baca ADC. Kita akan tes ya fungsi ini, apakah dia bisa atau tidak. ADC dis. Nah, kita coba putar-putar potensialnya. Nah, nilainya sudah berubah-berubah ya. Berubah-ubah bisa dilihat di debug ini. Kalau dia diputar maksimal ke kanan, nilainya sekitar 403 sekian. 403 sampai 4040. Ketika diputar mentok ke kiri, nilainya 0. Seperti itu. Kita stop debugnya. Oke, jadi fungsi tadi berhasil ya. Pembacaan ADC berhasil. Nah, selanjutnya kita kan sudah dapat nih nilai mentahan ADC-nya. Nah, nanti nilai ini yang akan menjadi patokan kita untuk membuat tampilan di displaynya. Seperti itu. Nah, tetapi ini kan ada suatu permasalahan lagi, di mana nilai yang akan kita tampilkan itu terbatas, hanya dari 0 sampai 9. Di mana yang kita inginkan itu jika potensialnya itu mentok ke kiri itu yang nilainya 0, mentok ke kanan dia nilainya 9. Gitu. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membagi nilai tersebut ya, menjadi 10 bagian. Bisa pakai kalkulator. Ya, di sini kan resolusi ADC pada STM32 ini ada 12 bit, ya, di mana nilainya itu sampai 4096, 4095, 4096 minus 1. Kalau kita cek pakai kalkulator 4095. Nah, jadi dari nilai 0 sampai 4095 ini akan kita bagi 10. 4095 dibagi 10, nah, ketemunya kan sekitar 409. Nah, nanti nilai ADC tersebut kita bagi 409. Nah, kita bagi 409. Kita coba lagi. Langsung kita aja. Live expression kita lihat. Nah,
Di sini bisa dilihat sendiri ADC datanya kalau potensinya minimum dia 0, kemudian saya putar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mentok sampai 9. Nah, jadi kita sudah berhasil memecahkan masalah untuk pembagian ADC-nya. Nah, nanti misal mau dari 0 sampai 100 ya sama, nanti tinggal dibagi 100 bagian. Sampai 5 juga sama, dibagi 5 bagian seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tampilkan. Nah, di sini kita tinggal generate karakter lagi, di mana di sini kan sudah ada font angka ini ya. Nah, kita tinggal masukkan saja di elemen array-nya ini, bukan ini tuh, ini. Nah, ini kita ganti dengan abc underscore data. Nah, kita compile, kita run. Kita harus ngecek per sub menunya ya, apakah itu benar-benar berhasil atau tidak. Nah, kita tes. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, mungkin di tampilan layar agak menyilaukan tampilannya. 6, 7, 8, 9. Nah, oke, berhasil menampilkan dari 0 sampai 9. Nah, ini sebenarnya ada beberapa algoritma yang beda juga untuk menampilkan ini. Kita bisa menggunakan langsung seperti ini, atau misal nih, nanti teman-teman buat font angkanya itu satu-satu. Jadi nanti ada angka 1, angka 2, terus angka 3, misal seperti itu ya. Jadi tidak jadi satu satuan array seperti ini. Nah, misal seperti itu cara menggabungkannya seperti apa? Kita bisa menggunakan switch cache lagi ya. ADC data. Misal cache 0, cache 0 dia apa, cache 1 dia apa, cache 2 dia apa, sampai 9. Misal ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misal seperti ini. Kurang 1. 9. Ini kita tinggal ubah yang mau ditampilkan itu apa. Nah, ini kan bisa jadi ini suatu variabel array yang berbeda. 7, 8, 9. Nah, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, hasilnya juga akan sama. Nah, atau misal kita bisa variasikan sedikit ya. Misal untuk angka 5 ke atas, 5 ke atas dia warnanya merah. Untuk 0 sampai
3 itu misal apa ya, hijau seperti itu. Nah, kan kita bisa tinggal atur-atur aja. Kemudian keempat, 4 sama 5 mungkin merah sama hijau. Kemudian yang ini merah. Lihat ini. Nah, yang 45 warnanya kuning, yang 0 sampai 3 warnanya hijau. Nah, oke, seperti itu. Jadi bebas, kita mau menggunakan algoritma seperti ini atau menggunakan yang seperti tadi. Tergantung kondisi juga sih. Tugasnya mau seperti apa. Nah, kemudian ini kan sub menunya sudah kita buat dan sudah berhasil. Yang counter up belum dicoba, tapi harapannya berhasil. Gitu. Nah, setelah itu kita gabungkan sub menu tadi ke dalam menu utama. Nah, di sini kita pakai tombol SW5. GPIO pin SW5 pin sama dengan 0. Kemudian jika SW5 state sama dengan 0, nilainya 1, lalu dia akan masuk ke ini. Else. Nah, ini modelnya press and release juga ya. Kemudian misal dia akan masuk ke perulangan WL1 di sini. Ke 1, lalu kita beri kondisi if seperti ini. Atau switchcast juga bisa sih. Bebas mau apa. Menu harus seperti jika menunya 0, maka apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah counter up seperti ini. Counter up. Nah, nanti jika menunya ini sama dengan 1, yang dilakukan adalah abc_dis. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita coba panggil menunya. Nah, kita coba, misal kita masuk ke menu 1, kita enter, tekan F5. Nah, dia akan melakukan
sesuai perintah ya, counter up. Nah, tetapi ini dibuat di dalam perulangan terus-menerus di dalam WL1. Jadi belum ada tombol untuk back-nya seperti itu misal. Untuk kembali ke menu bagaimana, ini kan belum ada. Jadi harus di reset dulu. Kemudian misal masuk ke menu 2, nah dia akan menampilkan yang ADC tadi. Nah, oke, enter sudah kita buat, sudah berhasil. Kemudian kita buat program untuk kembali ke menu utama. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kan ada perulangan di sini. Perulangan terus-menerus. Nah, di sini misal apa yang buat misal SW1 kita untuk kembali. SW1 step. Oke, sudah ada. Nah, jadi nanti if GPIO repin SW1. Nah, nanti jika ini kita tekan, maka akan kembali ke menu utama. Nah, caranya keluar dari perulangan terus-menerus ini gimana? Kita bisa menggunakan perintah break. Nah, jika jika ada break ini di dalam suatu perulangan, baik itu while ataupun for ataupun apapun, itu dia akan keluar dari perulangan tersebut. Nah, seperti itu. Kita coba. Oke, kita coba. Oke, dia jalan ke B1. Nah, ya dia bisa kembali. Misal ke 1, kita enter. Nah, kita tekan F1. Nah, ini di sini ada suatu sedikit permasalahan. Karena di fungsi counter up ini, kita kan menggunakan delay di situ. Delay sebanyak mana tadi? Oh, ini. Delay selama 1 detik, 1000 milisecond. Nah, jadi harus menunggu dulu sampai delay itu kelar, baru kita bisa kembali. Nah, misal kita mencetnya itu di antara delay ini, delaynya belum selesai, maka tidak akan dieksekusi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat yang counter up ini supaya dia tidak memberikan masalah ke program yang lainnya. Jadi kita tidak akan menggunakan delay. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa membuat suatu variabel lagi. Misal apa ya namanya? X gitu. X sama dengan 0. Nah, nanti X ini yang akan kita
incrementkan. X ini yang akan kita incrementkan. Jadi kita tidak menggunakan perulangan for juga, kita tidak menggunakan hal delay juga, tetapi kita akan menggunakan menu apa tadi? X. Nah, jadi X-nya nanti diinkrementkan. Tetapi kita kan harus mempertimbangkan adanya interval waktu juga. Dia ditambah selama berapa kali dalam satu waktu. Ya, jadi kita bisa buat variabel lagi untuk waktunya. Ini namanya timer seperti ini. Timer. Jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya sysdig ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi yang namanya hal getik. Kalau teman-teman pernah main Arduino, di situ kan ada yang namanya milis ya. Nah, ada yang namanya milis. Nah, hal getik itu sama seperti milis. Dia memberikan nilai di mana nilainya itu bertambah-tambah setiap 1 milisecond. Milis pada Arduino. Nah, kita akan coba pakai fungsi tersebut. Jadi itu sudah bawaan dari library halnya. Jadi if hal getik minus timer lebih dari 1000, nah maka timer sama dengan hal getik. Nah, lalu variabel tadi kita tambah-tambah 1. Setelah itu baru dimasukkan ke sini. Oh iya, ini jangan lupa diberi batasan. Jadi if X lebih dari 9, X sama dengan 0. Seperti ini, misal. Oke, kita coba ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, kita tekan F5. Nah, dia akan tetap berubah selama 1 detik, nambah-nambah 1 terus. Ketika sudah sampai 9, menuju ke 0 lagi. Misal kita tekan tag di sini, nah dia akan langsung responsif. Jadi tidak menunggu delay-nya kelar, tidak menunggu perulangannya kelar. Jadi di sini tidak ada, bisa dikatakan dia tidak terdelay seperti itu. Nah, misal kita kembali lagi ke menu 1, kemudian kita tekan enter lagi, nanti akan memulai lagi. Nah, tetapi ini ada masalah lagi. Ya. Masalahnya adalah misal ini di angka 2, di angka 2 di tag, kemudian menu 1 kita enter lagi, dia akan lanjut ke 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana misal
perintahnya itu seperti ini. Misal masuk ke menu 1 ya harus dari 0 seperti itu. Ya, kita harus eh, mereset lagi variabel yang untuk incrementnya tadi, yaitu adalah variabel X. Nah, jadi mungkin bisa di sebelum while 1 ini ya, di menu enter, di menu underscore T sama dengan 1, sama dengan 0. 0 itu kan untuk menu 1. Maka X sama dengan 0. Nah, kemudian timer sama dengan ketik. Nah, kita coba, kita masuk ke menu 1. Nah, dia dimulai dari 0. Kemudian kita back, kita pilih menu 1 lagi, dia dimulai dari 0 lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mereset tampilan counter. Nah, selesai. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat dalam menjelaskan di sini. Kita langsung ditanyakan aja. Halo Pak, nomor 4 izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pak, itu kan kursornya kan dibuat 2 variabel ya Pak. Kursor 1 dan kursor 2. Apakah Iya. bisa Pak dibuat satu variabel saja tapi bisa digeser ke atas dan ke bawah Pak? Oh, Atau ke bisa. kiri dan ke kanan? Bisa saja. Bisa dicontohkan enggak Pak? Ya, sebentar, Programnya sebentar. gimana? Oke, saya contohkan yang untuk kursor ini menggunakan satu variabel. Misal yang kita pakai kursor 1 saja. Nah, jadi nanti di sini kita menggunakan eh, kursor 1 untuk menampilkan di menu ke case 1. Jadi caranya kita tidak bisa menggunakan fungsi generate char lagi, tapi kita harus membuat fungsi tersendiri, yaitu ini kan eh, kita di generate char ini hanya memasukkan suatu variabel ke dalam variabel buffer, nah, di mana nanti variabel buffer ini yang akan ditampilkan di dot matrix-nya. Jadi kita bisa membuat seperti ini sendiri. Tadi namanya blue.
Blue data buffer. Kursor baru. Nah, kita bisa menggunakan perulangan for dikurang dari 8 di plus. Nah, kemudian yang blue data buffer ini, nah kalau di sini kan urut yang 0 dimasukkan ke 0. Nah, mana tadi ya? Kursor, nah ini. Yang baris 0 dimasukkan ke baris 0, baris 1 masukkan ke baris 1, seterusnya sampai baris ke-7. Nah, kita bisa menggeser ini, baris 0 nanti dimasukkan ke baris berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4. Baris 4 ya. 0 dimasukkan ke baris 4. Mana tadi? Kursor baru, nah ini. Nah, jadi blue data buffer I atau yang paling mudah kita tidak pakai menggunakan perulangan juga, biar paham terlebih dahulu konsepnya ya. Kita jangan menggunakan perulangan dulu. 0 sama dengan 0 untuk seperti ini. Apa sih kursor 1? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini masuk ke variabel kursor 1 masuk ke data buffer 4. Kemudian ini masuk ke 5. Kemudian ini masuk ke 6, masuk ke 7. Ini masuk ke 0, 1, 2, 3. Seperti ini misalnya. Ini contoh yang paling gampang. Yang kita coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama saja. Misal mau geser ke kanan kiri, kita bisa menggunakan perintah operasi bitwise left atau bitwise right, seperti yang kemarin saya contohkan. Misal mau dimepetin ke kiri, berarti kan kita bisa menggeser kiri 1. Nah, ini kursornya digeser kiri 1 semua. Nah, nanti yang bagian 2, ini karena apa namanya? Ini ada 2 ya. Ini harusnya di komen tadi. Ketumbuk. Nah, kita tekan F4. Nah, dia akan geser ke kiri 1. Misal dibuat ke kanan, ya tinggal digeser kanan.
seperti itu. Nah, dia tampilannya tergeser ke kanan satu titik. Ya. Oke, ini untuk cara yang paling mudah ya. Nah, semisal teman-teman mau menggunakan perulangan for juga bisa. Hal ini saya contohkan, ini saya komen dulu. Saya contohkan menggunakan perulangan for. Blue data buffer. Blue data buffer ditambah, berarti ditambah 4 ya. Terus di modulus berapa ini, berapa? 8. Nah, ini sama dengan kursor 1. Nah, seperti ini juga bisa. Bentar, kita coba dulu, nanti saya jelaskan. Nah, oke. Jadi, kalau biasanya kan ini ya, kalau di dalam generate char itu tadi. Nah, ini. Nah, ini karena kita mau menggesernya ke bawah, turun ke bawah. Jadi I-nya itu ditambahkan 4. Nah, jadi yang semula itu berawal dari 0, diawali dari 0, kemudian 1, 2, 3, seperti yang ini, 0, 1, 2, 3, sampai 7. Nah, itu tatkala ditambah 4 kan berarti 1, 0 tambah 4, berarti 4. Ya kan? 1 tambah 4, 5. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4, 7. Nah, 4 tambah 4, 8 kan. Harusnya kan 8. Nah, tetapi 8 ini kan tidak ada nilainya. Maksudnya di array-nya sendiri itu hanya dari 0 sampai 7. Jadi kita harus membatasinya. Dibatasi sampai 7 saja. Kita bisa menggunakan perintah modulus. Jadi modulus itu hasil dari hasil sisa pembagian. Jadi kan 4 tambah 4, 8. Nah, 8 bagi 8 kan sisanya tidak ada sisa. Nah, misal 5 tambah 4. 5 tambah 4 kan 9. Nah, 9 bagi 8 itu kan ada sisa 1. Jadi nilainya 1. 6 tambah 4, 10. 10 dibagi 8 kan ada sisa 2. Kemudian 7 tambah 4, 11. 11 bagi 8 ada sisa 3. Nah, itu alasannya kenapa ada modulus 8 di sini. Ya. Atau dibalik juga bisa. Jadi yang di sini I, yang di sini I minus 4. Tapi ini nanti harus ada perkondisian seperti if else kalau seperti ini kita menggunakan ini. Jadi nanti kalau hasilnya minus, nanti dia akan seperti apa gitu. Soalnya dari 0 kan 0 dikurangi 4, dia minus 4.
di mana harusnya yang 0 itu dia jadi 4. Ya, jadi mending yang seperti tadi saja. Nah, seperti ini. Kalau mau digeser-geser juga sama, tinggal ini saja yang digeser. Nah, itu saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Kalau ada yang kurang jelas silahkan tidak apa ditanyakan saja. Halo Pak, Ya, silakan. yang sekarang bisa diberikan sama peserta nggak Pak? Nanti Pak. Ya, mohon maaf bisa diulangi lagi suaranya kemersak tadi. Program yang Bapak buat ini nanti bisa dibagikan ke peserta nggak Pak? Supaya kita bisa ulang-ulang gitu Pak latihannya. Ya, mungkin bisa kami bagikan nanti. Jadi ini hanya contoh saja. Jangan dijadikan patokan nanti lomba seperti ini. Itu tidak seperti itu. Nomor 20 izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau nanya, gimana caranya karakter itu digeser pakai button press and release. Misalnya geser ke kiri harus pencet SW1, geser ke kanan pakai SW2, geser ke atas SW3, dan seterusnya. Jadi geser itu ya tampilannya itu. Iya. Oke, kita akan mencoba menggeser-geser satu titik, menggeser-geser satu titik ke kiri, kanan, dan mungkin nanti atas bawah juga. Kita coba kiri kanan dulu, pakai push button. Bentar. S2, geser titik. Jadi yang pertama adalah kita membuat suatu nilai. Kita langsung akan membuat suatu variabel saja, satu variabel. Dot underscore data, misal seperti ini. Ini aja ya. Y data. Jangan data deh. Y pos ini. Posisi. Nah, jadi nanti kita langsung masuk ke ini aja. Red data buffer. Nah, ini. Red data buffer 0, berarti 0 kan yang paling atas berarti ya. Nah, sama dengan 1 geser bit Y pos. Seperti ini.
Nah, lalu kita gunakan SW1 dan SW2 untuk menggeser-gesernya ini. Sama biar gak cepet saya kopas saja. Nah, ini kan press and release-nya. Kemudian di sini tinggal kita ubah saja ini. SW1 dia ditambah ya. Benar. If Y pos lebih dari 7, Y pos sama dengan 0. Ya, misal jika dia mentok ke kiri, terus ditekan lagi ke kiri, dia akan ke 0 lagi. Misal seperti itu. Nah, kemudian untuk SW2-nya. Ya, posnya min. Jadi if y-nya kurang dari 0, y sama dengan 7. Oh iya. Tipe datanya kita buat integer 8 bit. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ini eksekusinya. Geser titik, kita coba. Oh ya, ini ada tampilan ini ya. Tampilan awalnya kita buang dulu. Nah, sudah ada titik di pojokan atas. Ya, sambil dilihat programnya ya, ini read data buffer 0 sama dengan 1 geser ke kiri YPOS. 1. 1 itu kan kalau dalam binernya untuk desimal 1. Nah, ini binernya kan, nah 1 samping kirinya 00 semua kan. 00000001. Nah, itu binernya 1. Jadi misal 1 ini digeser ke kiri sebanyak sebanyak 1 kali, berarti dia akan pindah ke sini. Misal digeser lagi, dia akan pindah ke sini. Digeser lagi, dia akan pindah ke sini. Seperti itu. Ya. Sampai 7. Bit ke 7, berarti di sini. Kemudian digeser lagi, dia balik. Jadi ini saya contohkan hanya 1 titik saja. Misal teman-teman mau buat yang lebih dari 1 titik, berarti ya intinya sama, intinya sama. Nah, kemudian misal ini mau dibuat bisa turun ke bawah. Jadi kayak main apa itu yang di game-game itu ya. Menggeser karakter-karakter orangnya. Misal seperti itu, kita tinggal buat lagi pengkondisian tombol untuk SW3 dan SW4. Nah, SW3 berarti kita menaikkan ya,
Nah, jadi kita buat, ya kok tadi kok iya ya, salah, ini harusnya X balik, cos sama dengan 0, Y cos sama dengan 0. Nah, kemudian yang SP3 berarti Y-nya dikurangi ya. Y kurang dari 0, eh, Y sama dengan 7. Lebih dari 7, Y sama dengan 0. Nah, Y-nya ini taruh mana? Y-nya ini taruh di sini. Taruh di sini. Nah, soalnya ini kan merupakan eh, posisi barisnya, di mana kalau 0 baris yang paling atas, 1 baris ke 1 di bawahnya, kemudian 7 baris paling bawah. Nah, tapi seperti ini ya. Ada bekasnya. Nah, bagaimana caranya menghilangi ini? Ya. Soalnya ini kan eh, baris baris 0 ditampilkan, kemudian dia berganti ke baris 1, yang baris 0 tadi belum kita hapus. Nah, jadi kita harus menghapus baris yang sebelumnya dilewati. Atau seperti ini saja. Kita buat perulangan. Ya. Jadi jika I sama dengan Y cos, dia akan mengerjakan ini. Nah, jika tidak, ini I, maka dia akan memberikan nilai 0 seperti ini. Jadi yang bukan baris itu dia akan dinolkan. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin kembali lagi saya ingatkan, bisa jadi press and release ini terjadi bouncing ya, karena mekanik dari switch-nya, push button-nya. Jadi disarankan untuk dikasih delay di sini. Ya sedikit saja 200 milisecond atau berapa. Supaya tidak ada bouncing-nya.
Ya, jadi ini tadi contoh menggeser-geser titik. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau titiknya dirubah Mas Munir, di tombol yang tengah itu kalau ditekan jadinya putih. Nah, misal dibuat seperti itu. Ya, berarti kita harus mengubah matriks ini. Jadi kita harus membuat variabel lagi untuk mengganti warnanya. Misalkan ada dua kondisi warna, katakanlah dua kondisi warna. Hijau atau apa gitu ya. Hijau sama merah. Gitu ya. Ya, misal seperti itu. Warna. Kita buat variabel warna. Kemudian variabel itu kita ubah-ubah, dekremenkan dengan menggunakan tombol. Di sini warna plus seperti ini. If warna lebih dari 1, warna sama dengan 0. Nah, misal seperti ini ya, dari 0 sampai 1 saja. Nah, kemudian di sini kita berikan perkondisian untuk menyeleksi warna tersebut. Jadi jika warna sama dengan 0, nah mungkin warna 0 itu untuk merah ya, warna 0 untuk merah. Ya, nanti yang warna hijau, yang green, ini kita nolkan. Oh, jadi begini saja berarti. If-nya kita taruh luar saja biar jadi 1. Green buffer I sama dengan 0. Nah, jadi kalau warnanya 0, nah dia akan menampilkan warna merah sesuai posisinya, ya, sesuai posisinya. Kemudian warna hijaunya ini kita nolkan. Kenapa kok dinolkan? Karena biar tidak tampil warna hijau. Nah, else tinggal dibalik saja. Green-nya jadi red, red-nya jadi green. Nah,
Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi misal mau apa perpaduan warnanya berapapun, mungkin sampai 8 warna atau lebih, bisa saja. Ya, tinggal nanti ininya berarti banyak. If else-nya ini banyak. Jika warna 0 nanti yang dimatikan apa saja, nanti yang dihidupkan apa saja, gitu. Oke, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Nomor 07. Ya, silakan. Misalnya di dot matrix itu kan ada 2 titik nih, Pak. Titik yang pertama itu bisa digerakkan, titik yang kedua itu diam. Misalnya titik yang pertama ini menabrak titik yang kedua, terus yang titik pertama ini mau nambah itu gimana ya, Pak? Kayak main game ular-ular itu, Pak. Dia nabrak, dia nambah. Itu gimana ya, Pak? Ya, kita tinggal tambahkan saja posisi di belakangnya. Jadi nanti kita buat apa namanya, posisi kepalanya, kemudian posisi ininya, apa ekornya. Jadi ada kepala dan ekor. Yaitu nanti bisa bisa banyak sih itu algoritmanya, bisa macam-macam. Jadi ada posisi terakhir. Last post X, last post Y. Di warna merah saja dulu. Oke. Ini kemudian ini sama dengan
Halo Mas Munir. Eh, ini suaranya nggak kedengeran Mas Munir. Iya Mas, memang saya mute Mas. Ini apa? Sudah selesai atau masih lanjut? Bebas Mas. Oh, ini udah kelar nih. Ya, ini nanti kalau mereka mau contoh yang seperti tadi bisa saya buatkan dulu. Oh, ini lagi buat project nih ya. Iya Mas. Oh, ya udah, oke. Lanjut ya. Izin Pak, di Indonesia Tengah sudah masuk sholat maghrib. Ya, baik. Silahkan aja di sholat maghrib deh. Tinggal di apa-apa. Oke, Pak. Nanti ini videonya kita share di YouTube nanti kok. Oke, terima kasih Pak.